Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa orang yang paling cerdas di ruangan itu seringkali menjadi yang paling mudah untuk dijatuhkan? Jawabannya bukan terletak pada kurangnya informasi, melainkan pada sesuatu yang jauh lebih dalam dan berbahaya. Ego. Dalam catatan sejarah yang penuh warna dari Baghdad kuno, ada satu sosok yang memahami celah gelap dalam jiwa manusia ini lebih baik daripada siapapun. Dia bukan seorang jenderal atau raja, melainkan seorang penyair jenaka bernama Abu Nawas. Hari ini, kita akan membedah sebuah kisah klasik namun relevan tentang bagaimana kecerdasan emosional mampu menundukkan kesombongan yang paling tegak sekalipun. Bersiaplah, karena ini bukan sekedar cerita lucu, melainkan sebuah analisis tentang bagaimana kita semua seringkali menjadi arsitek dari kejatuhan kita sendiri. Bayangkan sebuah pasar yang riuh di jantung kota Baghdad, di mana aroma rempah-rempah bercampur dengan suara tawar-menawar yang tak ada habisnya. Di tengah keramaian itu, hiduplah Abu Nawas, seorang pria yang penampilannya mungkin terlihat sederhana, namun pikirannya setajam belati. Ia sering terlihat duduk di pojok kedai kopi, mendengarkan percakapan orang-orang dengan seksama. Baginya, setiap kata yang terucap adalah jendela menuju ambisi dan ketakutan seseorang. Kota ini adalah panggung baginya, dan setiap penduduk adalah aktor yang tidak menyadari peran mereka. Namun, kedamaian intelektual Abu Nawas akan segera terusik oleh kedatangan seorang asing yang membawa aroma kemegahan yang berlebihan. Seorang saudagar kaya raya baru saja tiba di kota dengan iring-iringan onta yang membawa sutra dan permata. Namanya dikenal di seluruh negeri, bukan karena kedermawanannya, melainkan karena kesombongannya yang melangit. Ia mengenakan jubah sutra bersulam emas dan cincin permata yang berkilau di setiap jarinya. Saudagar ini memiliki satu obsesi. Ia ingin diakui sebagai orang paling pintar dan paling logis di dunia. Ia percaya bahwa kekayaannya adalah bukti dari keunggulan otaknya. Setiap kali ia berbicara, ia selalu merendahkan orang lain, seolah-olah dunia ini hanyalah mainan kecil di bawah telapak kakinya yang beralaskan kulit mahal. Konflik bermula ketika sang saudagar mengumumkan sebuah tantangan terbuka di alun-alun kota. Ia berdiri di atas podium kayu, menantang siapa saja yang merasa pintar untuk berdebat dengannya atau menjawab teka-tekinya. Hadiahnya sangat besar, sekantong emas murni. Namun taruhannya adalah harga diri. Jika lawan kalah, mereka harus mengakui di depan umum bahwa sang saudagar adalah guru mereka. Banyak orang pintar di kota itu mencoba keberuntungan mereka, namun satu persatu tumbang. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena sang saudagar sangat mahir dalam memutarbalikkan kata-kata dan menggunakan kekayaannya untuk mengintimidasi mental lawan-lawannya. Abu Nawas hanya memperhatikan dari kejauhan, mengamati bagaimana setiap penantang jatuh ke dalam lubang yang sama. Ia melihat bahwa sang saudagar tidak menggunakan logika murni, melainkan serangan terhadap harga diri. Ketika lawan merasa terpojok secara emosional, pikiran mereka menjadi buntu. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia tahu bahwa inilah saatnya untuk memberikan pelajaran berharga. Ia berjalan mendekat ke kerumunan dengan langkah santai. Pakaian sederhananya kontras dengan kemewahan di sekitarnya. Orang-orang mulai berbisik. Ada yang berharap dan ada yang khawatir jika sang penyair legendaris ini juga akan dipermalukan. Saudagar itu tertawa keras saat melihat Abu Nawas mendekat. "Kau, penyair jalanan yang miskin ini ingin menantangku?" Ejeknya dengan nada yang sangat meremehkan. Abu Nawas hanya membungkuk hormat dengan tenang, tidak sedikit pun terlihat tersinggung. "Tuan yang mulia," kata Abu Nawas, "saya hanyalah debu di bawah kaki Anda, namun saya tertarik pada kantong emas itu. Bolehkah saya mengajukan satu pertanyaan sederhana saja?" Sang saudagar yang egonya semakin membesar karena kemenangan-kemenangan sebelumnya menyetujui dengan penuh percaya diri. Ia merasa bahwa menjatuhkan Abu Nawas akan menjadi puncak kejayaannya hari itu. Inilah klimaks dari pertarungan mental ini. Abu Nawas bertanya, "Tuan yang bijaksana, jika Anda memang mengetahui segalanya, beritahukanlah kepada kami semua. Manakah yang lebih berharga? Kebenaran yang menyakitkan? Atau kebohongan yang membuat Anda terlihat seperti raja?" Saudagar itu terdiam sejenak. Ia mencoba mencari jebakan dalam kalimat tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia menjawab dengan lantang agar terdengar oleh semua orang. "Tentu saja kebenaran.
Seorang pria sejati tidak akan pernah bersembunyi di balik kebohongan, tidak peduli seberapa menyakitkan itu. Kerumunan terdiam, menunggu apa yang akan dilakukan Abu Nawas selanjutnya. Abu Nawas mengangguk pelan. Lalu, lanjutnya, "Mengapa Anda membayar semua orang di sini dengan emas Anda hanya untuk mengatakan bahwa Anda adalah orang paling pintar, padahal kita semua tahu bahwa kepintaran tidak bisa dibeli?" Wajah saudagar itu seketika berubah merah padam. Ia merasa terpojok oleh ucapannya sendiri tentang kebenaran. Egonya berteriak untuk membalas, tapi lidahnya keluh karena ia telah terjebak dalam premisnya sendiri. Ia menyadari bahwa jika ia membantah, ia akan mengakui bahwa dia lebih suka kebohongan, yang mana akan menghancurkan reputasi pria sejati yang baru saja ia banggakan. Kesombongan saudagar itu mulai runtuh seperti bangunan pasir yang diterjang ombak. Ia mencoba beralibi, namun setiap kata yang keluar justru semakin menunjukkan betapa dia sangat peduli dengan citra dirinya. Abu Nawas hanya berdiri diam, membiarkan sang saudagar bertarung dengan pikirannya sendiri. Inilah saat di mana ego menjadi beban yang sangat berat. Saudagar itu mulai berbicara ngawur, mencoba membuktikan bahwa dia tidak membayar orang, namun di saat yang sama ia terus memamerkan kekayaannya. Ia kalah bukan karena Abu Nawas lebih pintar secara akademis, tapi karena ia tidak bisa melepaskan keinginannya untuk selalu terlihat unggul. Akhirnya, sang saudagar menyerah. Di hadapan seluruh penduduk kota, ia harus menyerahkan sekantong emas itu kepada Abu Nawas. Namun, yang lebih menyakitkan baginya bukanlah hilangnya emas, melainkan hancurnya topeng kehebatan yang selama ini ia bangun. Abu Nawas menerima emas itu dengan santun, lalu melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia membagikan emas tersebut kepada orang-orang miskin di sekitar pasar. Tindakan ini adalah penyelesaian yang sempurna. Ia menunjukkan bahwa nilai sejati seseorang terletak pada tindakannya terhadap sesama, bukan pada seberapa tinggi ia memandang dirinya sendiri di cermin. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa orang pintar seperti saudagar itu bisa kalah dengan begitu mudah? Analisanya sederhana. Ego membuat orang ingin selalu terlihat benar. Saat seseorang terlalu fokus untuk mempertahankan citra dirinya, mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis. Mereka menjadi defensif daripada reflektif. Abu Nawas tidak menggunakan logika matematika yang rumit. Ia hanya menggunakan cermin psikologis. Ia membiarkan sang saudagar melihat pantulan kesombongannya sendiri, dan sang saudagar ketakutan dengan apa yang ia lihat. Secara psikologis, ini dikenal sebagai ego trap atau jebakan ego. Ketika seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain, mereka seringkali meremehkan detail-detail kecil yang bisa menghancurkan mereka. Saudagar itu meremehkan Abu Nawas karena pakaiannya, namun ia lupa bahwa kecerdasan tidak butuh perhiasan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali seperti saudagar ini, terlalu sibuk membuktikan bahwa kita hebat sehingga kita lupa untuk tetap rendah hati dan terus belajar. Ego adalah penutup mata yang paling efektif yang pernah diciptakan oleh manusia. Ada sebuah konspirasi menarik di balik setiap tindakan Abu Nawas. Perhatikan polanya. Abu Nawas tidak pernah menyerang orang secara langsung. Ia selalu menggunakan teknik pancingan ego. Ia memberikan panggung bagi lawannya untuk sombong terlebih dahulu. Mengapa? Karena ia tahu bahwa semakin tinggi seseorang naik dengan egonya, semakin keras mereka akan jatuh saat fondasi logika mereka ditarik. Abu Nawas bukan sekedar komedian atau penyair. Ia adalah seorang ahli strategi psikologis yang memahami bahwa senjata paling mematikan bagi seseorang adalah kata-kata mereka sendiri yang dipicu oleh kesombongan. Pesan moral dari kisah ini sangatlah dalam. Yang menjatuhkan manusia bukanlah musuh dari luar, bukan pula nasib buruk atau kekurangan harta. Yang menjatuhkan manusia adalah beratnya beban ego mereka sendiri. Kita semua memiliki sisi saudagar sombong itu dalam diri kita. Saat kita merasa lebih tahu, saat kita menolak dikritik, atau saat kita merasa lebih baik dari orang lain. Kisah Abu Nawas ini menjadi peringatan abadi bahwa kecerdasan tanpa kerendahan hati hanyalah sebuah rumah tanpa fondasi yang siap runtuh kapan saja. Seiring matahari terbenam di ufuk Baghdad, Abu Nawas kembali ke rutinitas sederhananya,
meninggalkan sebuah pelajaran yang akan dibicarakan selama berabad-abad. Ia mengingatkan kita bahwa pemenang sejati bukanlah dia yang mengalahkan orang lain dalam debat, melainkan dia yang mampu mengendalikan egonya sendiri. Saat Anda melangkah keluar hari ini, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda sedang membangun jembatan dengan kebijaksanaan atau sedang menggali lubang dengan ego Anda sendiri? Karena pada akhirnya, bukan orang lain yang menjatuhkan kita, tapi ego kita sendiri yang melakukannya.